Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awalan kita membuka majelis di pagi yang mulia ini dengan mengawali nasykurullah azza wa jalla, dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah azza wa jalla alladzi qad a'tana aw manahana nikmatan katsiratan. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan, melimpahkan kepada kita karunia nikmat yang begitu banyak, hatta najtami'u fi hadzal al-makan al-mubarak insyaallah taala. Sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang diberkahi ini insyaallah taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Dalam hadis yang mulia ini, ibu-ibu sekalian, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok orang mereka berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah, yakni masjid Allah, atau mungkin di musola, di langgar. Apa yang mereka lakukan berkumpulnya di rumah Allah tersebut, ibu-ibu? Tentu bukan melakukan perbuatan yang maksiat atau dosa, namun mereka lakukan berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, yakni mereka membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'anul Karim maupun ayat-ayat Allah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu perkataan beliau tidak mungkin keluar
dari hawa nafsu beliau, namun yang beliau sampaikan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat-ayat Allah bisa dari Al-Qur'anul Karim, bisa dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarrusunahu bainahum. Tidak hanya membaca ayat-ayat Allah yang mereka lakukan di rumah, di antara rumah-rumah Allah, namun mereka mempelajari di antara mereka Al-Quran dan hadis dijelaskan. Maka beliau SAW menyatakan tidaklah mereka akan diberikan 4 keistimewaan. Orang-orang yang berkumpul di masjid atau di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan atau mempelajari tentang ayat-ayat Allah. Yang kedua, ketahuilah ibu-ibu sekalian, mereka yang duduk di majelis ilmu itu dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dinaungi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan demikian, Ibu. Mumpung Allah Subhanahu wa taala sedang menaungi rahmat, menaungi kasih sayangnya kepada kita, maka ibu-ibu sekalian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di ketika majelis ilmu ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menaungi dengan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Dengan harapan mudah-mudahan doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul yad. Beliau SAW mengatakan bahwa mereka yang duduk di majelis ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat. Masya Allah ya. Jadi jumlahnya itu mungkin bisa ribuan. Karena kita tidak mengetahui berapa jumlah para malaikat yang mengitari orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan orang-orang yang duduk di majelis ilmu tersebut, mereka akan dipamerkan nama-namanya di depan makhluk Allah yang dekat dengannya, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ibu mungkin namanya tidak terdengar di dunia ini, tidak terkenal. Nama-nama ibu tidak terkenal. Namun ternyata nama-nama ibu itu terkenal di langit sana. Menggelegar di langit sana. Si fulan, si fulan, si fulana, si fulana. Mereka lah yang bermajelis ilmu. Subhanallah. Oleh karena itu kaum muslimin, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan buat kita dan memudahkan kita untuk beribadah di pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, pagi yang mulia ini kita sudah memasuki bulan apa, Ibu? Sya'ban. Bulan Sya'ban. Di tanggal berapa ini? 2 ya. Artinya ibu-ibu sekalian rahimakumullah, berapa hari lagi kita akan dihadapkan dengan 1 bulan yang penuh berkahan, yaitu bulan Ramadan. Ibu udah siap menyambut bulan Ramadan? Apa yang ibu siapkan? Hah? Bisnis? Ya, jangan. Ramadan identik dengan bisnis. Tidak mengapa. Karena mungkin Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu diantaranya keberkahan masalah rizki. Namun juga jangan 90% pikirannya adalah bisnis. Biasanya kalau ibu-ibu bisnisnya apa? Kue tar, kue lebaran ya. Sudah belanja, subhanallah ya, 1 kamar itu penuh dengan toples. Kemudian bahan-bahan kuenya ibu sudah beli. Ditambah lagi mungkin peralatannya yang kurang. Ya, karena tahun-tahun lalu mungkin ibu kewalahan melayani pembeli, ibu sudah, subhanallah. Ya juz, dan itu boleh. Tidak mengapa ibu sekalian. Namun tentu ibu sekalian rahimakumullah, ini sedikit ya sebelum kita masuk ke bab yang kita akan bahas insyaallah. Persiapan kita tentang Ramadan, apalagi Ramadan sudah di depan mata kita. Maka jangan sampai ketika
masuk di bulan Ramadan, nanti kita kesanakan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Saya mau tanya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sudah berapa kali Ramadan dilewati oleh ibu? Ya sepanjang umur kita. Umur ibu misalkan 40 tahun. Jadi Ramadan sudah 40 kali. Yang 50 tahun, 60 tahun, atau mungkin lebih atau kurang dari itu, maka sekian lamanya pula, atau sekian kali pula, Ramadan telah kita lewati bersama-sama. Nah, pertanyaannya ibu-ibu sekalian, Ramadan mana yang menurut ibu itu paling khusyuk beribadah? Nggak ada Ustadz. Wah, jangan sampai bilang nggak ada. Iya, tahun lalu aja Ustadz, saya batalnya 5 kali. Kalau ibu-ibu mungkin kalau ada halangan ya. Tapi misalkan ibu, maaf ya, haid tidak, nifas tidak. Artinya halangan-halangan yang memang khusus untuk kaum ibu-ibu tidak ada. Bolong juga. Bolongnya karena kalau kena sakit, uzur. Tapi karena tidak uzur misalkan. Terutama buat bapak-bapak biasanya nih. Dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Kemudian sholat tarawihnya itu ada bolong. Berapa kali? 20 kali. Hah? Baca tarawih cuma 10 hari. Ngapain aja ibu? Ya, hari ke-11 itu udah orderan itu udah Masya Allah Ustadz. Satu orang aja 10 kotak. Itu ada sekitar 50 orang. Siangnya ibu belanja, malamnya ibu bikin, belum nganter-nganternya, tarawihnya cuma 10 hari. Iya, bisa juga ibu sekalian, rahimakumullah, demikian yang terjadi. Atau tilawat Qur'annya mana? Tilawat Qur'an cuma malam pertama aja Ustadz. Ya kan? Malam pertama ibu mempeng banget ya, sampai jam 12 malam ibu baca Al-Quran, karena siangnya tadi belum puasa. Malam kedua, malam ketiga sudah lemes, siangnya juga udah mikirin tadi pesanan, baca Al-Quran belum, anak juga harus diantar untuk pesantren kilat dan seterusnya. Subhanallah, Ramadan bertumpuk. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu sekalian yang Ramadan tersebut itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala melemahkan. Ternyata ibu-ibu sekalian, lemahnya seorang ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu ternyata bukan datang dengan sendirinya, tapi karena ada sebab. Apa sebabnya ibu-ibu sekalian? Apa kira-kira sebabnya? Sebabnya sebagaimana disampaikan oleh seorang ulama, Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah ta'ala. Jadi banyak kaum muslimin yang gagal di bulan Ramadan, gagal ibadah ya, bukan gagal bisnisnya. Itu karena diantaranya adalah beliau sampaikan karena para kaum muslimin itu lalai dengan kewajiban Ramadan. Beliau mengatakan gini, di antara yang menyebabkan orang kaum muslimin itu gagal ketika di bulan Ramadan itu karena beliau sampaikan at-tahawun bil amri idza hadara waktuhu. Jadi karena sikap lalai terhadap kewajiban, yang kewajiban itu sudah berada di depan mata. Nah, seperti Ramadan ini ibu-ibu sekalian. Ramadan kurang berapa hari lagi? Nih, saya kasih contoh ringan. Coba, kalau ibu sholatnya itu on time atau sering mulur? Ibu-ibu nih, maaf. Sering on time atau mulur? Molor. Sering molor. Nih, kalau misalkan ya, saya juga sering ngomong sama bapak-bapak. Ketika mereka sedang bekerja, ya, kemudian ada panggilan adzan. Ada panggilan adzan. Kemudian dia mengatakan nanti. Artinya dia lalai dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Coba kira-kira ketika ibu melaksanakan bapak nih,
kemudian sudah mau ke masjid, itu berbeda biasanya orang yang udah qomat baru siap-siap, sampai sini udah salam. Sholatnya sendirian, dilihatin oleh orang-orang banyak. Biasanya Allahu Akbar, Samiallahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar pulangnya bareng sama mereka. Begitu Ibu ya. Biar pulangnya bareng sama mereka. Karena kalau pulangnya sendirian, Bapak masbuk tadi ya, ada yang nyeletuk begitu aja kadang. Jadi ibu-ibu sekalian, beliau sampaikan ternyata sebab di antara seorang itu gagal di bulan Ramadan karena kurang persiapan. Kurang persiapan ibu-ibu sekalian. Makanya persiapannya apa? Kalau yang disebutkan tadi yang pertama adalah ya maaf ibu bisnis, persiapannya begini, bukan masalah ibadah, maka sangat disayangkan. Maka tentu ibu-ibu sekalian, ini belum terlambat. Yang pertama persiapan yang kita lakukan, sebagaimana para ulama melakukannya, adalah persiapan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimasukkan ke dalam bulan Ramadan dan agar dimudahkan untuk beribadah di dalamnya. Banyak berdoa ibu-ibu sekalian. Ya, jadi ibu kadang-kadang kan menggampangkan ibu. Ramadan kayak gitu aja bukan? Siangnya puasa, berbuka, tarawih, sholat subuh atau sahur, masakan sahur dulu. Buktinya ibu-ibu sekalian, kenapa kok Ramadan yang telah kita lewati itu banyak Ramadan yang tidak sempurna kita lewati? Karena kita menyepelekan. Maka yang pertama banyak berdoa ibu-ibu sekalian. Ya. Doa minta kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua, ini sebenarnya bukan materinya tapi saya sampaikan biar ibu-ibu ini. Karena kemungkinan di bulan depan kita sudah masuk Ramadan ibu ya. Kajian setelah ini. Kemudian yang kedua adalah persiapan kita adalah taubat. Bertaubat ibu. Taubat itu artinya apa? Ya, meninggalkan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya ibu, bukan hanya Ramadan. Ibadah-ibadah selain Ramadan pula, ketika kita kok susah untuk melaksanakannya, itu ada satu sebab sebenarnya di antara sebab-sebab. Kenapa ibu kok susah banget bangun malam? Kenapa ibu susah sekali sedekah? Kenapa ibu susah untuk belajar? Kenapa ibu susah untuk membaca Al-Quran? Segalanya susah, ibadah itu segalanya susah. Itu karena dosa. Iya, dosa. Maka banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ketika Allah menghapus dosa-dosa kita, hati kita bersih dan kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah. Gampang banget, kalau sedekah tuh gampang banget Bu. Nih, baca Al-Quran juga gampang banget karena hatinya bersih. Persiapan ketiga yang terakhir ini Bu ya, ilmu tentang apa? Tentang Ramadan. Jadi mempelajari Ramadan jangan di bulan Ramadan, tapi mempelajari Ramadan sebelum dilakukannya, sehingga ketika datang atau masuk ke dalam bulan Ramadan, ilmu. Ya, saya contohkan ibu ya. Dulu ya. Pernah ada yang bertanya gini. Bertanyanya itu mepet-mepet. Mau adzan subuh. Udah gitu telepon memang, telepon. Karena telepon mungkin saya nggak keangkat. Ya karena mungkin telepon udah mau subuh kan. Apalagi misalkan biasanya saya ngisi kajian habis subuh di mana, itu saya nggak keangkat. Nah ketika saya angkat, saya buka HP saya jam 5:30 apa jam 6 ini setelah kajian itu banyak telepon. Saya tanya, Pak, Bapak telepon tadi? Iya Ustadz, saya tadi telepon. Kenapa emang? Teleponnya sebelum subuh ya? Saya bingung Ustadz. Tadi malam, ya, maaf, bukan sebelum subuh, habis subuh. Jadi teleponnya habis subuh, udah masuk subuh. Dia ngomong, saya tadi itu maaf ya Ustadz ya, malam itu hubungan sama istri. Itu kesiangan.
kesiangan, ini baru bangun Ustadz, tadi pas telepon Ustadz itu jam 5 misalkan. Itu saya bingung Ustadz, saya terusin puasa atau saya batalin? Ibu, kalau seperti ini terusin puasa atau batalin? Nah, nggak sahur ya, karena kan kelewat. Sebelum saya jawab, saya tanya, terus Bapak sekarang puasa nggak? Enggak, makan sama istri, peng. Aduh, gitu ya. Sebenarnya, saya sampaikan, Nabi SAW pun pernah terjadi demikian ketika beliau SAW itu berhubungan dengan Aisyah semalam, ya, di malam harinya. Kemudian beliau pernah itu bangun, tidaklah bangun kecuali sudah masuk sholat subuh, maka beliau melanjutkan puasanya. Yang penting jangan makan. Bapak ini sama istrinya karena tidak ada ilmu, tidak ada ilmu, sahurnya jam 5, ya sudah batal. Nah ini di antaranya ini ibu sekalian. Maka persiapan ilmu, karena segala sesuatu jika dilakukan dengan ilmu itu berbeda kualitasnya dengan orang yang melaksanakan itu karena ikut-ikutan. Maka bagaimana ibu kita berRamadan, bagaimana Nabi ketika makan sahur, bagaimana Nabi ketika siangnya, bagaimana Nabi ketika berbuka, bagaimana Nabi ketika sholat tarawih, itu harus dengan ilmu ibu-ibu sekalian. Demikian ibu sekalian rahimakumullah. Ala kulli hal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam bulan Ramadan di tahun ini ibu sekalian ya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimni Ramadana. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan itu, mudah-mudahan kita dihadirkan kepada Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan itu didatangkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, saya mohon maaf ini tadi menyinggung sedikit tentang persiapan tentang Ramadan, ya. Karena memang sudah di depan mata. Jangan sampai persiapan kita hanya duniawi saja. Jangan. Sekalipun itu adalah boleh. Sekalipun itu adalah boleh. Tidak mengapa. Namun yang terpenting sebenarnya persiapan ibadah. Jangan sampai ibu, singkatnya begini, jangan sampai ibu nanti ketika memakai baju baru di Idul Fitri, ibu rasanya gerah, panas. Setelah sholat Idul Fitri pulang ganti lagi. Ditanya oleh anak, "Bu, kok ganti?" Gerah, nggak enak. Jangan sampai itu karena memang hawa ibu. Karena apa? Ya puasa enggak, tarawih enggak, ngapain ikut lebaran? Jadi awalnya udah nggak enak banget gitu ya. Tapi berbeda dengan orang yang dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan itu diisi dengan ibadah. Maka ketika Idul Fitri itu semangat. Semangat. Karena ini hari kemenangan. Itu memang hawa-hawa ruh dari orang yang nggak pernah ibadah di bulan Ramadan juga akan terasa ketika di akhir Ramadan. Dia lemes gitu. Orang-orang mah pada seneng, dia mah enggak, di rumah aja, nongkrong di rumah. "Pak, gimana? Nggak mau, malu saya." Kenapa malu? Iya puasa enggak, tarawih juga enggak. Subhanallah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ibu sekalian. Wal'an insyaallah nastamir fi babil 14. Insyaallah kita lanjutkan di bab 14 ibu sekalian ya, di bab 14. Dan bab 14 ini pun masih ada hubungannya dengan bab sebelum-sebelumnya. Jadi muallif rahimahullah ta'ala di bab-bab ini kemarin sampaikan 10 macam-macam perbuatan yang termasuk perbuatan syirik. Yang pertama di bab 10 kemarin, adzabhu li ghairillah. Minasyirki adzabhu li ghairillah. Yani perbuatan termasuk perbuatan syirik menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan oleh beliau di bab ke-12-nya, yani minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bernadar, termasuk kesyirikan, bernadar dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di bab 13 kemarin juga minasyirki al-isti'adzatu ilan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di bab 14 ini pun masih membahas mirip dengan yang sebelumnya,
yakni minasyirki al-istighosatu li ghairillah, yakni bab beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Istighosah. Ibu pernah beristighosah? Pernah beristighosah Ibu? Belum pernah Ustadz saya. Ini juga baru dengar. Mungkin udah, cuma nggak tahu yang dilakukan ternyata istighosah. Iya, kadang kan kita begitu biasanya. Udah sering melakukan tapi nggak tahu namanya. Saya tanya, Ibu sering baca hauqolah nggak? Nggak pernah Ustadz. Nggak pernah baca hauqolah? Enggak. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu sering. Itu hauqolah namanya. Gitu. Berbeda dengan yang sudah familiar, istighfar. Saya sering tahu Ibu ya, Ibu tahu istighfar. Istighfar dong Dek. Nah sering, istighfar dong Mas. Sering. Tapi kalau nama-nama, coba kalau ada kematian, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita boleh membaca istirja. Istirja itu apa? Ngapain juga baca istirja? Apal enggak istirja? Enggak pernah saya. Kalau Ibu mendengar kematian baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik yang meninggal itu kaum muslimin atau orang kafir itu juga dibolehkan. Karena itu bukan isinya doa. Bukan doa ya. Boleh. Nah, itu namanya istirja. Istirja. Iya, karena Ibu nggak tahu namanya. Begitu juga istighosah. Istighosah. Mahiyya istighosah. Maka kita awali dari pembahasan atau makna dari istighosah. Ya. Istighosah sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mendefinisikan atau mengartikan al-istighosatu hiya talabil ghauth. Talabil ghauth. Talabil ghauth itu meminta al-ghauth. Ghauth itu artinya pertolongan atau bantuan. Meminta pertolongan atau bantuan. Nah, coba tanya pada Ibu. Ibu pernah beristighosah? Wah, ini mah pernah Ustadz. Pernah ya? Pernah, terutama ketika masalah uang. Udah ada surat dari sekolahan mau PTS, lunas SPP sampai bulan Maret, uang gedung, buku, wah macam-macam. Ibu dan suami mungkin belum siap. Nah, Ibu beristighosah kepada siapa? Kepada adik Ibu mungkin ditelepon, Mas, kakak Ibu ada tunggakan nih, saya harus bayar. Nah, itu namanya istighosah secara lughatan, secara bahasa. Meminta bantuan, meminta pertolongan, itu namanya istighosah. Namun dalam hal ini istighosah kata beliau, ya, yang dimaksud al-maqsudu huwa istighosah, yakni yang disebut dengan istighosah meminta bantuan di sini kata beliau adalah meminta agar dihilangkan kesulitannya. Jadi istighosah itu secara istilah meminta bantuan agar dihilangkan kesusahan atau kesulitannya. Itu namanya istighosah. Ya sama dengan Ibu tadi ketika mungkin kepepet tidak punya biaya untuk syarat UTS atau PTS, maka Ibu beristighosah. Nah, tapi kita akan bahas nanti istighosah seperti ini boleh tidak seperti itu. Atau sebagaimana judulnya, istighosah yang dinamakan istighosah termasuk perbuatan syirik, itu istighosah yang seperti apa? Berarti nggak boleh Ustadz dong utang sama kakak saya. Itu katanya syirik. Minasyirki
al-istighosatu li ghairillah. Termasuk syirik istighosah, minta bantuan untuk menghilangkan kesulitannya kepada selain Allah, itu syirik. Berarti nggak boleh ngutang. Baik, kita akan bahas ibu-ibu sekalian ya, rahimakumullahu taala. Ini beliau ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mendefinisikan. Sebenarnya definisi atau arti makna yang disampaikan oleh para ulama lain sama, mirip. Bukan mirip lagi, sama. Namun ada juga yang lebih mendetailkan, ibu mendetail. Yang disebut istighosah itu adalah doa tingkat tinggi. Doa tingkat tinggi atau doa tingkat permohonan yang sangat mendesak. Itu istighosah. Jadi bukan sembarang doa. Bukan sembarang minta. Ya, sekali lagi, istighosah sebagian ulama mengartikan yang disebut istighosah adalah permintaan, permohonan tingkat tinggi atau permintaan yang sangat mendesak agar segera dikabulkan. Itu namanya istighosah. Jadi istighosah itu lebih khusus dibanding dengan doa. Kalau doa kan secara umum. Bisa doa minta perlindungan, isti'adzah kemarin, ya, isti'anah, minta pertolongan. Kalau istighosah betul-betul meminta dengan sangat, ya, agar dihilangkan kesusahannya, agar dihilangkan kesulitannya, dan mendesak sekali agar dikabulkan permintaannya. Ini namanya istighosah. Paham ibu? Nah, sampai di sini coba, ibu pernah nggak? Pernah Ustadz. Pernah itu, sering itu. Beristighosah. Mendesak, kalau bahasa ibu, darurat. Ya, darurat. Kemarin misalkan ya, ada share, bantuan untuk korban banjir. Urgent, darurat. Segera, kalimatnya apa saja. Dibutuhkan pakaian layak pakai untuk 750 kakak yang terendam banjir. Wah, itu namanya istighosah juga ibu sebenarnya. Ya, istighosah juga. Jadi permintaan yang segera inginnya adalah segera dikabulkan. Nah, istighosah ini ibu-ibu sekalian rahimakumullah adalah merupakan ibadah. Istighosah itu merupakan ibadah. Dalilnya mana? Dalilnya yang ada di buku ibu. Di surat apa itu? Yunus ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Dan janganlah kamu, firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat atau menyeru, ya, meminta. Dan janganlah kalian meminta apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat kepada kamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat demikian, meminta kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat, yang tidak bisa menghilangkan madarat, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang zalim. Di sini, di ayat yang mulia ini ibu sekalian, ya, ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan min hadhil ayah, di ayat ini yadullu ala, menunjukkan atas larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan ini termasuk perbuatan
syirik yang bisa membatalkan tauhid. Nah, kan kemarin kita sampaikan isti'adzah, isti'anah itu juga termasuk ibadah. Kenapa dinamakan ibadah? Karena isti'adzah, isti'anah, kemudian bernadar itu merupakan perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang dinamakan perintah Allah maka disebut dengan ibadah. Maka makna dari ibadah kan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, setelah kita mengetahui makna dari istighosah, kita pahami bahwa istighosah merupakan ibadah. Dari mana dalilnya? Dari surat Yunus 106 ini. Allah Subhanahu wa taala melarang, wala tad'u min dunillah. Janganlah kalian meminta kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yaturuka. Yang mereka ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa. Ini larangan. Artinya dibalik bahwa Allah memerintahkan ketika berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut dengan ibadah. Dan ini pula dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sekalian. Nah, tadi nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beristighosah. Yang istighosahnya ini Masya Allah sangat mendambakan agar Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan atau mengabulkan permintaannya. Jadi permintaannya sangat mendesak. Ketika kapan, Ibu? Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beristighosah? Ketika mau perang Badar. Ketika mau perang Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa jumlah kaum kafirin itu jumlahnya berapa? Berapa? 1.000. 1.000. Ya. Jumlah kaum musyrikin itu 1.000 pasukan, Ibu sekalian. Sedangkan jumlah kaum muslimin hanya berapa? Berapa? 300 pasukan. Jadi 1:3. Jadi satu ini, Bu, satu tentara pasukan atau tentara kaum muslimin itu dihadapi dengan 3 orang. Wah, luar biasa kan? Di apa namanya nih? Dikeroyok nih. Ya otomatis kan bayangan kita sebagai manusia biasa pasti akan kalah. Iya, bagaimana 300 orang, bayangin Ibu sekalian. Itu melawan 1.000. Itu udah dicaplok aja. Gitu Ibu ya. Udah dicaplok aja seperti itu. Tentunya kalah bayangan kita. Ya. Ini tercantum dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin." Ingatlah kata Allah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, lalu Allah mengabulkannya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat. Datang berturut-turut. Surat Al-Anfal ayat 7 ini menceritakan apa ini, Ibu sekalian? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melakukan perang Badar dengan para sahabat yang jumlahnya kurang lebih hanya 300 orang melawan 1.000 orang, tentu ada gemetar hatinya. Aduh, bagaimana 300 melawan 1.000? Maka Nabi SAW menghadapkan wajahnya ke kiblat dan kemudian menengadahkan kedua tangannya sampai diceritakan itu ketiak beliau yang putih mengkilap itu kelihatan. Ini saking seriusnya, Ibu. Jadi Ibu tuh kan kalau mintanya agak nggak terlalu minta kan begini nih. Iya, Bu ya. Kalau agak serius dikit, kalau banget yang serius, wah, subhanallah Ibu ya.
Gak apa-apa, ini memang betul-betul permintaan seperti ini. Ini diceritakan sampai Nabi SAW itu selendang beliau, jadi beliau itu pakai imamah ya, pakai selendang. Itu sampai jatuh, ibu-ibu sekalian, sampai jatuh. Selendang beliau yang beliau sering pakai itu, orang Arab kan biasanya pakai selendang ya, pakai imamah ya. Itu sampai jatuh. Saking seriusnya Nabi SAW itu bermunajat, beristighosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau baca nih ibu ini? Allahumma anjisli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ardi. Oh, Masya Allah. Nih ibu kalau tahu artinya nih, ini Nabi berdoanya sedemikian banget gitu, segitunya banget. Ya Allah, tepati janjimu kepadaku. Ya Allah, berilah apa yang kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan Islam yang jumlahnya sedikit ini hancur, jika pasukan Islam yang jumlahnya sedikit ini hancur, apa doa Nabi? La tu'bad fil ardi, niscaya engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Ini doanya tingkat tinggi ibu sekalian. Sampai beliau SAW itu mengatakan apa? Jika yang sedikit ini jika yang sedikit ini hancur ketika berperang dengan kaum musyrikin ini, engkau ya Allah tidak akan disembah oleh di muka bumi ini. La ilaha illallah. Sampai segitunya ya. Ini ibadah. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa istighosa itu merupakan ibadah, karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tadi 106 surat Yunus. Begitu juga pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini lebih detail lagi. Maksudnya penjelasan tentang istighosa itu dipraktekkan oleh Nabi SAW ketika mau perang Badar yang jumlahnya 300 akan melawan 1000. Tentu sebagai manusia biasa ibu-ibu sekalian itu ada rasa kekhawatiran. Maka Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang tingkat tinggi agar segera dikabulkan doanya. Apa intinya? Ingin dimenangkan. Karena kalau kalah, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ini doa Nabi. Maka dibalas atau ditanggapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Anfal tadi. Ya, ketika kamu memohon pertolongan kepadamu lalu diperkenankan doa itu, maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya aku, kata Allah, akan mendatangkan bala bantuan kepada engkau itu dengan didatangkan 1000 malaikat yang datangnya itu berturut-turut. Subhanallah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perang Badar itu dimenangkan oleh siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya lanjutkan ibu sekalian. Tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengenai ayat tadi 106 surat Yunus, bahwa beliau mengatakan tadi ayat ini menunjukkan larangan kita berdoa kepada selain Allah, larangan kita beristighosa kepada selain Allah. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan ini, dia meminta kepada selain Allah yang la yanfa'uka wa la yadhurruka, yang tidak bisa mendatangkan dan tidak bisa memudaratkan, maka jika dilakukan ini termasuk perbuatan apa? Kesyirikan. Tapi di sini disebutkan kan fa innaka idza minadh dhalimin, jika engkau melakukan hal demikian, dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan ini termasuk perbuatan zalim atau perbuatan kesyirikan. Yang tentu kesyirikan ini akan mempengaruhi tauhid dia. Kemudian di ayat 107 selanjutan dari surat Yunus tadi, di buku ibu ada, wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu
wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kalian, kepada kamu, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menolak karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat ini pula ibu-ibu sekalian rahimakumullah, itu ditegaskan kembali bahwa doa dan ibadah lainnya, bahwa doa istighosah, doa isti'adah dan seterusnya, dan ibadah yang lainnya, itu dalam ayat yang mulia ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh ditujukan kepada tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak boleh juga ditujukan kepada Allah dan selainnya. Ditujukan sekali-kali kepada Allah juga, kepada yang lainnya bisa juga, itu juga nggak boleh. Apalagi langsung ditujukan kepada selain Allah. Karena perbuatan ini ibu sekalian termasuk perbuatan kesyirikan dan yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan madarat. Perbuatan kesyirikan. Maka ibu sekalian rahimakumullah, dua ayat dalil surat Yunus 106 dan 107 ini menunjukkan hakikat istighosah atau hakikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tingkat tinggi. Nah, kita artikan demikian, yang menginginkan agar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, harus diberikan kepada Allah semata, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Koma, bukan titik, benar. Artinya ibu-ibu sekalian, ketika ibu-ibu atau kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk istighosah, doa yang betul-betul ingin dikabulkan karena mendesak, dan apa yang kita inginkan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkannya, maka wajib kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diberikan kepada selainnya, maka itu dinamakan syirik. Namun jika ibu-ibu sekalian, suatu perkara yang kita minta, sesuatu perkara yang kita inginkan agar hilang kesulitan dari kita, yang kesulitan itu bisa dilakukan oleh manusia atau selainnya, maka itu dibolehkan. Jadi meminta kepada manusia ya ibu-ibu sekalian ya, yang bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya tadi yang kita contohkan di awal, maka tidak mengapa. Contohkan tadi ketika ibu ada tagihan SPP, apalagi uang gedung, ternyata di bawahnya tidak bayar sampai tanggal ini, tidak boleh mengikuti UTS atau PTS. Ada nggak sekolah yang demikian ibu? Nggak pernah. Nah, ini yang nggak pernah, biar kalau nggak pernah jadi ibu lah biasa, tahun kemarin juga nggak bayar juga nggak apa-apa. Ini sering ibu nih. Tapi ada sekolahan yang tegas ibu, nggak boleh. Oh, sadis banget ibu sekolahnya ya. Ada sekolah yang demikian. Karena sekolah ini tidak butuh murid. Karena muridnya udah 5 tahun akan datang aja udah pada daftar. Subhanallah ibu ya, karena sudah diminati. Maka nggak bayar, luar. Nggak bayar, luar. Ya.
Maka ibu minta bantuan sama keluarga yang lain misalkan, dan itu bisa, maka itu dibolehkan. Maka itu dibolehkan. Atau misalkan ibu sakit, falidzubillah, ya sakit. Sedangkan ibu misalkan atau suami ibu mau mengadakan sesuatu yang sudah dekat, misalkan ini, ibu dan suami misalkan udah mau berangkat haji. Berangkat haji itu misalkan akhir Maret ini. Qadarullah ini awal-awal ini ibu itu ada sebagian orang sakit. Kan khawatir kan? Kalau nanti pas pemberangkatan haji atau umroh misalkan sakit, mendesak banget agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu beristighosah sama suami, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan. Meminta kepada Allah agar disembuhkan. Nah, dan juga ibu datang kepada siapa? Dokter. Dan dokternya ini dokter spesialis. Misalkan ibu sakit A, ya ini memang spesialis A. Dan ibu ngomong sama dokternya, dok, bisa minta tolong nggak? Maksudnya serius banget nanggepin saya ini. Mau bayar berapa? Saya bayar, dok. Nah, kenapa? Bentar lagi saya mau berangkat haji. Batuknya ini belum selesai, udah setengah bulan yang lalu. Oh gitu. Mungkin dokternya bilang, nih bu, pakai obat ini nih. Tapi satu butirnya 50.000. Nggak apa-apa. Tapi butuh 2 lusin. Oh, ibu bilang 50.000 kali 24. Kata ibu, nggak apa-apa. Yang penting sembuh. Ini kan istighosah yang betul-betul ingin cepat Nah, jika memang demikian keadaannya, meminta kepada seorang dokter untuk disembuhkan penyakitnya, maka ini tidak mengapa. Walaupun sebenarnya ibu-ibu sekalian, perkara yang tadi manusia itu mampu melakukan, dokter misalkan, atau tadi memberi hutang karena dia mempunyai uang, itu juga pada hakikatnya itu hanya sebagai sebab. Kan ada orang ya, udah mau obatnya mahal, tapi nggak sembuh-sembuh, bener nggak bu? Tapi ibu misalkan batuk dulu ya terus gitu, ternyata malam-malam itu ada apa namanya bu? Yang lewat depan tuh, teng, ada anak tuh, itu susu jahe. Oh ibu inget jahe aja apa ya? Ibu beli, bang jahenya aja, nggak usah pakai susu. Berapa? 5.000. Setelah ibu minum itu malah sembuh. Banyak nggak? Iya. Saya kejadian ketika umroh saya 2018 waktu itu. Itu saya batuk bu. 3 hari sebelum berangkat itu udah batuk. Wallah alam. Sehat, awalnya sehat. 3 hari sebelum berangkat ibu. Kata istri sih habis makan cilok. Makan cilok yang ininya itu apa? Bumbunya itu. Saya juga ngerasain waktu makan tuh gini. Kok bumbunya kok begini ya? Besoknya itu saya batuknya Masya Allah ibu. Kemudian sampai saya demam. Malam H-2 itu masih demam. Panas banget saya ibu. Saya berpikir ya Allah kenapa ini? Diurut. Gak ke dokter bu, diurut. Alhamdulillah besoknya itu mendingan. Malamnya masih agak hangat sedikit. Terus minum apa ya? Ya kayak mungkin jahe atau apa waktu itu. Kata mertua. Alhamdulillah besoknya walaupun batuknya masih. Sampai di tanah suci. Ya Allah, saya nggak main enak sama jamaah. Batuknya luar biasa. Batuknya luar biasa ibu. Ternyata waktu itu memang masa musim batuk juga. Musim batuk juga. Saya langsung ke Soidaliyah, apa namanya? Apotik. Saking batuknya saya ngomongnya bahasa Indonesia aja itu sama tukangnya. Bang, beli batuk yang mahal, saya bilang gitu. Batuk kata dia, batuk. Dibeli itu berapa? 40 rela atau berapa saya lupa. Sembuh ibu? Enggak sembuh.
Gak sembuh ibu, subhanallah. Saya sampai masya Allah, kenapa ini? Ada bapak-bapak yang batuk juga. Waktu itu saya lihat. Kemudian saya gini, Pak, kayaknya saya sehat aja ibu. Saya ngomong sama bapak ini nih, Pak, jamaah saya ini dari Bangka Belitung. Pak, ngomong sama ibu, Bu, kayaknya bapak pengennya anget-anget sini gitu. Oh gitu. Saya ada nih, saya kasih, apa sih namanya? Tolak angin bu. Tolak angin, saya kasih. Nih Pak, tolak angin. Setelah dikasih, berhenti tuh ininya Pak Ibu, apa namanya? Batuknya. Oh, subhanallah. Saya baru ingat, kenapa saya nggak nyoba ya gitu. Saya coba, alhamdulillah. Setelah minum satu aja ibu, ini batuk subhanallah ibu hilang. Udah beli obat mahal-mahal. Kembali ke sini. Intinya ibu sekalian, walaupun makhluk itu bisa, baik berupa orang atau obat tadi, tapi sebenarnya itu merupakan sebab saja. Yang sebenarnya memberikan, ya, mengabulkan itu siapa sebenarnya ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu sekalian rahimakumullah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang hanya bisa dikerjakan atau dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, itu tidak boleh diberikan kepada selainnya. Tidak ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika ibu meminta kepada selain Allah, sedangkan apa yang kesulitan ibu sebenarnya tidak bisa dihilangkan kecuali Allah saja yang bisa, maka diberikan kepada selainnya, itu perbuatan kesyirikan. Dan ibu sekalian rahimakumullah, mayoritas, kalau mayoritas itu maksudnya apa? Kebanyakan orang yang melakukan istighosah itu atau doa itu biasanya dalam rangka meminta apa? Yang paling susah itu apa biasanya? Rizki. Dalam hal rizki. Rizki itu bisa macam-macam ibu. Rizki itu bisa berupa harta, berupa sehat, ya. Kemudian berupa kecerdasan, kesehatan. Itu rizki ibu. Jadi maaf ibu sekalian ya, saya mau tanya ibu, sekarang ini ibu kalau ketemu temen batuk, ibu udah pikirannya gimana? Gitu ibu ya? Emang kenapa? Karena sekarang tuh sehat itu adalah mahal. Jadi betul-betul ibu, ada yang bersin-bersin langsung, pokoknya ditutup 3 lapis. Takut virusnya itu terbang. Subhanallah. Ya. Jadi biasanya masalah rezeki itu tadi, masalah rezeki itu berupa uang yang tadi saya contohkan. Kedua masalah kesehatan, itu juga kita pengen sehat. Apalagi ibu mendesak ingin melakukan hal-hal yang memang udah dekat banget. Maaf, ibu mau ada hajatan menikahkan putra atau putrinya, sudah nyewa gedung, sudah penghulu, udah yang saksi, undangan udah disebar. Ternyata 2 minggu, jangan 2 minggu deh, sebulan sebelum ibu sakit. Gimana perasaannya? Aduh, sebulan belum nih, sebelum sebulan ini kok udah sakit. Ibu udah pikirannya gimana kalau saya sakit pada hariannya. Ibu langsung kan nyari obat, berobat, seterusnya. Atau masalah-masalah yang lain. Masalah rizki. Keselamatan, harta, kesehatan, makanan, tempat tinggal. Pokoknya sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia ibu. Ini biasanya istighosah itu larinya ke situ. Ya kan Nabi SAW kan tadi keselamatan. Ketika mau perang Badar dengan jumlah yang tidak seimbang, maka beliau SAW meminta kepada Allah agar dimenangkan. Maka ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dalam masalah rizki pun, ketika kita beristighosah, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus
tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena yang bisa memberikan kesehatan, memberikan rizki, memberikan keselamatan, memberikan harta, memberikan makanan, itu siapa? Allah. Maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ankabut. Dalil yang ketiga yang di buku ibu ayat 17. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Dan kamu berbuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki itu kepada Allah. Mintalah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Dalil ini ibu sekalian rahimakumullah, ya muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala menyebutkan meminta rizki itu tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, namun hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Sebagaimana kita meminta surga. Surga itu kan kenikmatan. Kalau ibu dengar surga itu berarti isinya apa? Kenikmatan. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Kenapa minta sehat, minta ini, minta itu kenapa? Masalah rizki itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka rizki yang memberikan atau yang mampu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin tadi sehat karena dokter, sehat karena obat, itu karena wasilah saja, itu sebab saja. Namun hakikatnya yang memberikan kesehatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ibu-ibu sekalian di ayat selanjutnya, di dalil selanjutnya surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Ini keadaan orang-orang yang berdoa yang termasuk istighosah. Yang berdoa kepada selainnya itu disebut dengan orang-orang yang sesat. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nih Bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih sesat? Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah? Ini udah termasuk perbuatan sesat banget Ibu ya. Dan yang tidak dapat memperkenankan doa sampai hari kiamat. Jadi meminta kepada pohon, meminta kepada batu, kan tidak bisa memberikan mengabulkan doa sampai hari kiamat. Kan gimana Ibu? Meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan yang dia minta. Itu kan orang yang betul-betul sesat Ibu. Maka Allah katakan, siapa yang lebih sesat daripada orang yang meminta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan atau tidak memperkenankan doanya, permintaannya sampai dengan hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Bahkan mereka Ibu yang mereka minta ini, si batu, si pohon, apa saja, nanti di hari kiamat justru mereka akan lalai. Ya, mereka akan lalai. Tidak akan memperhatikan. Mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila nih wa idza khasyiran nas, dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat kelak, niscaya sesembahan-sesembahan yang mereka dulu sembah di dunia itu menjadi
kanu lahum a'da'a. Justru sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah di dunia, nanti ketika di akhirat akan menjadi musuh dia. Menjadi musuhnya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari pemujaan-pemujaan mereka dulu, diingkari, dicuekin. Diingkari. Lah ngapain kamu dulu nyembah saya? La ilaha illallah. Di ayat ini ibu sekalian rahimakumullah, yang dimaksud sesembahan selain Allah yang tidak diperkenankan olehnya, ya, itu tentu perbuatan kesyirikan karena meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibu sekalian rahimakumullah, yang bisa mengabulkan doa ketika orang dalam kesulitan atau istighosah itu hanyalah siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maka dalil yang terakhir, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapa yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah bumi, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Dalil ini ibu sekalian rahimakumullah menunjukkan bahwa memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita minta untuk berdoa atau istighosah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah mengatakan, jika selain Allah tidak bisa mengabulkan doa, jika selain Allah tidak bisa mengabulkan doa hingga hari kiamat, bagaimana mungkin engkau menjadikan selain Allah sebagai tempat beristighosah? Ibu meyakini ini pohon gak bisa ngapa-ngapa nih, ditebang aja diem aja. Ini batu juga tidak bisa, dipukul juga pecah. Kenapa orang-orang itu mengkeramatkan? Bahkan mungkin hewan-hewan yang mungkin kita biasa sembelih di hari kurban, mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Ya, bahkan maaf saja, kotoran-kotoran hewan tersebut dimuliakan. Ada nggak Bu? Ada. Kiai Slamet. Ibu pernah ketemu dengan Kiai Slamet? Hah? Belum pernah. Ibu datang ke sana, nanti ketemu dengan Kiai Slamet. Ibu datang ke sana, mana Kiai Slametnya? Nanti orang mengatakan, tuh Kiai Slamet tuh yang kakinya 4. Sapi, iya sapi. Ternyata Kiai Slamet itu sapi. Ibu kaget, Masya Allah, iya. Lihat ketika Kiai Slamet dilepas, itu kan dia mengeluarkan apa? Kotorannya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang? Masya Allah, falidzubillah, berebut ibu. Kalau nggak percaya, lihat di YouTube. Itu berebut. Anak ibu ajak nginjek kotoran itu langsung jijik ya. Sana mah enggak. Karena dia memiliki keyakinan bahwa kotorannya juga mendatangkan manfaat. Falidzubillah. Maka benar kata beliau rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mengomentari atau menafsirkan ayat yang mulia ini, jika selain Allah tidak bisa mendatangkan atau mengabulkan doa sampai hari kiamat, terus ngapain kita minta? Secara akal sehat kita akan berbicara, ibu, iya ngapain ya? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita meminta kepada dia dengan istighosah, enggak bisa. Dan itulah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin juga, mereka beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu istighosah ke kuburan, istighosah ke tempat-tempat keramat. Maka tentu ini merupakan perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesimpulan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kapan istighosah itu termasuk perbuatan syirik? Nah ini kan judulnya kan minasyirki al istighosatu li ghairillah,
termasuk perbuatan syirik beristighosah kepada selain Allah. Namun pembahasannya kapan istighosah itu termasuk syirik? Sebenarnya tadi udah jelaskan di akhir, namun kita simpulkan. Sebagaimana yang telah kita pahami tadi ibu-ibu sekalian, bahwa istighosah meminta pertolongan agar terhindar dari kesulitan, agar terhindar dari kesusahan. Maka tidak boleh hal itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada hal-hal yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi, kalau kalau ibu-ibu ingin beristighosah, meminta bantuan pertolongan agar dihindarkan atau dihilangkan kesusahan dan kesulitannya, dan permintaan yang ibu minta itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu, maka hal ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Jika, nah ini garis bawahi, jika ibu beristighosah ingin dihilangkan dari kesusahannya, kesulitannya, dan ini tidak mungkin dihilangkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja, kemudian ibu berikan kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Tambahan dari seorang ulama, Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, beliau mengatakan sebagian ulama memberikan ketentuan kapan istighosah termasuk syirik akbar, yaitu ketika istighosah ditunjukkan kepada makhluk yang mereka sebenarnya tidak mampu memenuhinya. Nah ini, jadi istighosah termasuk syirik itu memberikan atau beristighosah, meminta bantuan kepada selain Allah, kepada makhluk nih, selain Allah kan makhluk ya Bu ya, yang itu hanya dilakukan oleh, tidak mampu dipenuhi kecuali oleh Allah, maka ini terbentuk kesyirikan. Nah, ini ditegaskan oleh beliau hafizahullah taala. Maka ibu-ibu sekalian, jika ibu meminta kepada selain Allah, yaitu makhluk Allah, namun bisa dilakukan oleh makhluk itu, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa kalau memang misalkan ibu meminta, mendesak banget, saya mendesak banget Bu nih, misalkan ya, tolong saya mau gade emas ini, saya mau gade motor ini, saya besok mau ke kampung karena orang tua saya sakit, kan itu desak banget Ibu ya. Ibu meminta kepada tetangga misalkan, tolong gade ini motor saya, kan ini namanya istighosah Ibu ya. Kemudian juga orang tetangganya juga, ya udah nggak apa-apa saya menolong. Nah itu bisa dilakukan oleh orang lain, maka nggak apa-apa. Bisa dilakukan oleh selain Allah, oleh makhluknya, maka tidak mengapa. Sama seperti ibu misalkan melihat orang tenggelam, ya, meminta tolong pada orang lain ketika akan tenggelam. Misalkan ibu melihat orang tenggelam, kalau ibu bisa renang, ibu langsung. Kalau nggak bisa, akhirnya teriak-teriak, tolong gitu ya, biar orang datang. Itu namanya ibu istighosah. Kepada siapa? Kepada selain Allah, itu makhluk Allah. Kemudian datang orang lima misalkan. Di antara orang lima ini, bisa nggak? Nggak bisa. Kamu bisa? Nggak bisa. Kamu bisa? Nggak bisa. Lah, 4 orang nggak bisa. Tinggal 1 ini yang bisa. Saya bisa langsung. Ini yang bisa dilakukan oleh orang saja. Kadang-kadang orang nggak bisa. Ya kayak tadi, ibu misalkan butuh uang. Mas, aku butuh uang. Nah, saya juga lagi butuh. Lagi bingung nih, tanggal tua. Dia sebenarnya bisa kalau di waktu-waktu tertentu, tapi juga pada waktu tertentu nggak bisa. Kayak tadi ini, ketika orang 5 datang, 4 orang malah nggak bisa renang, yang 1 yang bisa. Jadi sama ibu-ibu sekalian, ya ketika kita meminta tolong pada orang yang mampu menolong, itu bukan termasuk syirik, bukan termasuk kesyirikan. Namun karena itu bisa dilakukan oleh manusia. Itu juga tadi saya sampaikan, kadang orang juga tidak bisa melakukannya. Ya.
Jadi jangan langsung bilang ibu, wah ini syirik akbar nih, meminta atau beristighosah kepada selain Allah. Oh enggak. Jadi meminta kepada selain Allah, jika memang itu bisa dilakukan oleh selain Allah, makhluk, itu tidak mengapa, selama dia mampu. Namun sekali lagi, yang tadi saya sampaikan di awal, ketika berhasil, si fulan misalkan menyelamatkan orang yang tenggelam tadi, maka kita pun harus meyakini yang menyelamatkan dia itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini yang tadi menyelamatkan itu hanya sebagai wasilah, sebagai sebab. Kayak ibu datang ke dokter, minum obat. Banyak orang yang sakit kepala itu hanya minum bodrek, selesai. Ibu ya? Ya karena sakit kepalanya bukan karena utang. Kalau utang mah mau bodrek serenceng juga nggak akan bisa. Obatnya apa? Dibayarin. Obatnya ibu ya? Iya. Ibu dokter kadang-kadang gini, saya mah cocoknya dokter fulan. Ibu coba deh kalau anak sakit ke sana, nggak cocok. Ya, nggak cocok. Justru malah cocok dokter yang kadang-kadang cuma 25.000, ya berobat 25.000, 30.000. Yang mahal sampai ke spesialis dokter malah udah ngantri. Terus nggak sembuh. Ibu ya. Jadi itu memang dilakukan oleh manusia sebenarnya itu, tapi iya atau tidaknya itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baik ibu-ibu sekalian rahimakumullah, sebenarnya ini masih panjang ya, tapi tidak mengapa. Ini intinya sudah kena insyaallah, bahwa istighosah adalah meminta pertolongan dengan pertolongan atau permohonan yang tingkat tinggi agar kesulitannya itu segera dihilangkan. Satu. Yang kedua, bisa berbuat syirik, termasuk syirik, bisa juga tidak termasuk syirik. Termasuk syirik jika meminta pertolongan kepada selain Allah dengan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Itu syirik, meminta kepada seperti keselamatan dan seterusnya, meminta kepada selain Allah, maka termasuk syirik. Namun jika kita meminta bantuan istighosah kepada selain Allah, kepada makhluk Allah, kemudian dia memang bisa melakukannya, maka itu dibolehkan. Namun demikian juga, tapi yang terpenting adalah ketika memang berhasil, maka tetap kita menisbatkan ya keberhasilan itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu sekalian rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan di bab ke-14. Nah, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita selanjutnya di bab 15 di bulan akan datang insyaallah. Sepertinya sudah masuk ke Ramadan ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan nanti. Demikian ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan, jika ada pertanyaan, kalau tidak ada saya cukupkan dan saya tutup. Gimana ibu? Baik, kalau tidak ada, gimana ibu? Tidak ada. Baik. Biasanya pakai tulisan aja bu ya. Kalau pakai suara ada nggak terlalu dengeran. Baik, kalau tidak ada ibu-ibu sekalian rahimakumullah, sampai di sini pertemuan kita di pekan ketiga ini bu ya. Sebenarnya kita jadwalnya di pekan ke-4, namun guru kita mungkin ada uzur kemarin sebagaimana disampaikan. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan beliau, Al-Ustadz Hamdi hafizahullah ta'ala, diberikan kesehatan selalu. Dan yang saya dengar kabar adalah orang tua beliau sakit ibu ya. Maka kita doakan mudah-mudahan
yang sakit diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan mudah-mudahan kita yang insya Allah standby di sini selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suami dan anak kita, keluarga kita semua, dan kita dilindungi dari segala keburukan. Dan wabil khusus kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita di bulan Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.